Begini Guru, karena kemarin kan sempat Kak dengar dari kita bahwa kita katakan bahwa ini bahas ke masalah khamar. Kemarin kita bilang bahwa apa? Khamar itu adalah Iya, neneknya dosa. Neneknya dosa. Kenapa bisa begitu Guru? Iya, khamar itu bukan saya bilang, itu hadis Nabi. Ya, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu kan bahasa Arab. Ya, khamar adalah ibunya dosa. Apa itu khamar? Khamar itu ya, kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak akal, itu khamar namanya. Di dunia ini kan macam-macam. Ya, orang Arab itu fermentasi kurma. Jadi khamar, memabukkan. Di barat sana fermentasi anggur, fermentasi macam-macam. Ada buah, ada buah-buahan, fermentasi beras ketan. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan, merusak akal, ya termasuklah ganja, narkoba, ekstasi dan seterusnya. Itu khamar semua namanya. Segala sesuatu yang memabukkan, ibunya dosa. Kenapa dia disebut ibunya dosa? Karena kalau orang sudah mabuk, dia akan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin dia lakukan. Dia akan mencuri, bahkan dia akan merampok, bahkan dia bisa membunuh, bahkan dia bisa memperkosa. Saya baca tadi di berita di daerah luar sana, ada seorang anak muda memperkosa nenek-nenek 85 tahun. 85 tahun dia perkosa. Kenapa? Ya karena dia mabuk. Dia habis minum di tempat kerjanya. Ya, kemudian dia pulang, tetangganya nenek-nenek, hidup seorang diri. Ya, tidak masuk akalnya kan itu. Dibujuk setan ya sudah. Dia memperkosa orang nenek-nenek. Andai dia tidak mabuk kan tidak mungkin dia lakukan itu. Ya. Makanya khamar itu ibunya dosa karena akan membawamu melakukan yang lebih di atas daripada mabuk itu sendiri. Kau akan membunuh, kau akan memperkosa, kau akan mencuri, bahkan merampok. Terus bagaimana kalau misalnya Guru begini? Misalkan ada orang yang mengatakan begini, toh? Karena kadang-kadang itu Guru, kadang-kadang banyak itu kejadian di luar. Iya. Ada kadang itu orang mabuk. Padahal maksudnya dia apa berbicara tentang agama, dia berbicara tentang ini, dan bahkan dia tidak segan-segan bilang saya ini minum pembeli obat. Ya, begini. Makanya proses ayat Al-Quran itu yang mengharamkan khamar itu bertahap. Kenapa? Karena itu hampir di semua negara, bahkan bangsa Arab itu khamar itu sebagai budaya. Kalau kita naik ke Tator, khamar itu minuman biasa. Kalau kita ke barat sana, minuman keras itu minuman sehari-hari. Kan gitu. Maka Al-Quran ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukumnya khamar. Yas'alunaka 'anil khamri, ya. 'Anil khamri. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad bahwa khamar itu ya ada manfaatnya. Tetapi mudaratnya lebih bahaya. Manfaatnya apa? Ya orang kalau habis minum capek ya tidur kan gitu. Manfaatnya ada. Ya bisa menjadi sumber ekonomi seseorang kan gitu. Ya orang jual balok kan dapat uang. Di Mas Hari kemudian dia jual itu kan sumber penghasilannya. Kan gitu. Ya, dari segi manfaatnya ada, tidak dipungkiri. Dan itu Nabi yang bilang atau bagaimana? Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran yang bilang ada manfaatnya. Kita akui secara rasional ada. Itu orang barat kalau dia kedinginan dia minum khamar itu kan untuk menghangatkan tubuhnya. Kan gitu. Cuman lewat dosis ya mabuk kan gitu. Tapi orang-orang yang normal di barat sana itu musim dingin dia pasti siapkan whisky untuk menghangatkan badannya. Manfaatnya ada kan gitu.
Ekstasi, morfin, ganja, itu ganja bermanfaat. Orang dibius itu kan pakai ganja. Operasi itu kan pakai ganja. Opium itu. Apa manfaatnya? Iya untuk kesehatan. Tapi karena disalahgunakan, makanya penyalahgunaannya narkoba itu yang ditangkap. Tapi kalau bermanfaat ya tidak dilarang untuk kesehatan medis. Oke. Jadi kalau misalkan kita Dan untuk dulu, itu baru ayat pertama. Ya, supaya orang mulai terbuka pikirannya bahwa kenapa Allah melarang kamu mendekati khamar? Ya. Karena itu tadi lebih ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Oh, biasa berperang suku antar suku gara-gara itu. Iya kan itu. Gara-gara khamar. Ya gara-gara khamar kan itu terjadi tabrakan di jalan merusak tatanan masyarakat gara-gara khamar. Kan itu. Ya, yang sering jadi tawuran itu kan gara-gara mabuk. Kan itu. Nah, yang membuat orang putus sekolah, yang membuat orang ya karirnya hancur, ya gara-gara itu. Mabuk, narkoba, ekstasi dan seterusnya. Ya, tapi itu tadi tidak dipungkiri bahwa di dunia medis itu sangat dibutuhkan. Sebelum ada namanya suntik untuk apa namanya? Disuntik sebagai penenang, apa namanya dibius, itu orang terus mati. Orang mau dibedah itu harus direndam di air es sampai mati rasa baru dibedah. Bukan mesesanya itu. Nah, akhirnya turun ayat berikutnya. Ya, bahwa sesungguhnya khamar itu membuat melalai. Maka jauhilah. Belum diharam itu. Itu sudah Islam memang minum, bro? Iya. Tapi masih minum? Iya. Ayat khamar itu turun di Madinah, bukan di Makkah. 13 tahun di Makkah belum ada orang melarang khamar ini. Maka suatu ketika Ali sedang sholat, ya, habis minum, masuk maghrib. Nah, dia sholat, dia salah baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, tapi dia baca a'budu ma ta'budun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Karena dia mabuk, dia bilang, wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Tapi dia sholat dalam keadaan mabuk. Maka turun ayat mengatakan bahwa wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau mendekati sholat ketika engkau dalam kondisi mabuk. Sampai engkau sadar mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu tadi kau sholat, a'budu ma ta'budun, itu kau kan tidak sadar. Jadi sahabat itu mulai menjauhi minuman. Belum diharam. Jadi biasanya dia minum ba'da asar, jedai nanti sudah sholat isya baru minum lagi. Akhirnya ya mabuk ya keseringan ya lalai sholat subuh dan seterusnya. Akhirnya turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Bayangkan khamar ini sama satu ayat. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru judi, wal ansabu mengundi nasib. Ini perbuatan setan. Jadi khamar, judi, berhala. Jadi ini setara hukumnya ini. Karena disebutkan dalam satu ayat. Setelah turun ayat berikutnya itu, iya sudah, itu rijsun, kotor perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Kalau mau kau sukses. Ya sudah, sahabat ketika mendengar itu tanpa bertanya, langsung dia tumpahkan semua itu. Jadi di Madinah itu jalanan itu penuh dengan genangan air khamar itu. Pada waktu itu. Ya, ketika turun ayat itu, karena sahabat itu sangat taat kepada Allah dan Rasul. Dia tidak perlu bertanya lagi. Dia bilang, sudah turun ayat yang mengharamkan khamar, maka jauhilah dia. Jadi sahabat itu menumpahkan di jalanan. Ya, ada yang satu jergen, ada yang satu drum. Iya kan stop tuh. Ada yang penjual, ada yang warung-warung, semua menumpahkan khamar itu. Karena sudah
turun ayat. Jadi begitu prosesnya. Kenapa? Karena itu menjadi budaya di semua suku dan bangsa di dunia ini. Tapi itu tadi bahwa Islam tidak memungkiri bahwa ada manfaatnya. Ya, makanya di dunia kedokteran kalau dibius orang untuk dibedah itu tidak haram. Ya karena itu bukan tujuannya untuk merusak. Dan tidak ada pengganti bius yang sehebat itu tadi hasil olahan itu. Makanya kan ganja itu selalu ada kan. Karena itu dibutuhkan. Kenapa tidak sekali ditangkap seluruh dunia baru dibakar, dimusnahkan? Kenapa selalu masih ada? Ya karena tetap dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada apa ini? Ada orang, oke lah itu kan tadi jelas minum guru toh. Jelas. Tapi dia berpedoman pada ini, maksudnya kan orang itu kan kadang-kadang ada yang ya entah bagaimana nih dalam pikirannya tuh. Karena bisa saja dia bilang begini, oke, Al-Quran mengatakan bahwa itu ada manfaatnya. Kalau misalkan dia berpedoman begini nih guru, apa? Itu cuma karena saya ini susah tidur misalkan, saya ini susah tidur, orang itu mengatakan seperti itu, lantas dia minum khamar supaya bisa. Iya, artinya tidur. Saya minum untuk obat sih, kan gitu itu bahasanya toh. Bahasa simpelnya. Saya biasa juga minum tapi jadikan obat ya. Hadisnya begini, la dawa abi haramin. Tidak ada obat, maksudnya tidak boleh menjadikan obat sesuatu yang haram. Gimana itu? Obat itu kan bukan hanya itu. Kau bisa minum vitamin, kau bisa minum susu beruang, kau bisa minum jamu. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan obat. Saya makan babi sebagai obat. Ya enggak boleh. Kan banyak aja, ada kambing, ada sapi, ada onta, ada rusa. Boleh dijadikan sebagai penyambung nyawa. Kalau kondisi darurat, dia keselak ikan di sini. Tulang ikan nyangkut di lehernya. Kalau dia enggak minum, dia mati. Tidak ada air, yang ada khamar. Ya, enggak apa-apa untuk menyelamatkan nyawanya. Dia kelaparan, ya boleh makan babi untuk sekedar menghilangkan rasa laparnya daripada mati kelaparan. Tapi kalau dijadikan obat, tidak boleh. La dawa'a biharamin. Tidak ada obat yang dibolehkan kalau dia obat itu adalah haram.